Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang amplitude radio transmitter. Sebelumnya, perkenalkan saya. Saya Malia Sapita. Saya Siti Nurrofina. Oke, untuk pendahuluan modulasi, yang pertama ada sinyal radio dihasilkan dengan menimbulkan gangguan elektromagnetik dan mengatur agar penyebaran di ruang bebas menggunakan pemancar dan antena. Yang kedua, pemancar harus dibatasi pada satu frekuensi tertentu, yaitu gelombang sinusoidal kontinu, untuk menghindari gangguan dengan pemancar lain yang menggunakan medium penyebaran yang sama. Kemudian yang ketiga, ada gelombang sinusoidal saja tidak dapat menyambungkan informasi karena sifatnya yang dapat diprediksi. Kemudian yang keempat ada modulasi, adalah proses pengubah beberapa sifat gelombang sinus frekuensi tinggi sebuah pembawa sesuai dengan sinyal lainnya, misalnya suara, untuk komunikasi efektif melalui ruang bebas. Kemudian yang kelima yaitu modulasi amplitudo AM, adalah mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan suara dan atau musik. Terdapat juga modulasi fase PM atau modulasi frekuensi. Teori modulasi amplitudo AM, persamaan gelombang pembawa yang dimodulasi amplitudo untuk sinyal modulator sinusoidal adalah I sama dengan A ditambah B sin omega ST sin omega C T, di mana A amplitudo pembawa, B itu amplitudo sinyal modulator, omega C frekuensi sudut pembawa, omega S frekuensi sudut sinyal modulator. Kemudian persamaan arus modulasi dapat disederhanakan menjadi I sama dengan A sin omega CT ditambah KA dibagi 2 cos omega C dikurangi omega S T dikurangi cos omega C ditambah omega S T. Kedalaman modulasi yaitu K didefinisikan sebagai K sama dengan B dibagi A dan dapat diekspresikan dalam presentase. Kemudian untuk teori modulasi amplitudo ada spektrum frekuensi AM, sinyal modulasi tunggal, carrier termodulasi memiliki 3 frekuensi diskrit. Frekuensi carrier, frekuensi low sideband, frekuensi upper sideband. Kemudian spektrum frekuensi AM, sinyal suara, ketika sinyal modulasi adalah sinyal suara atau band frekuensi omega 1 dan omega S2 akan menghasilkan pita frekuensi yang simetris di sekitar frekuensi carrier, disebut sideband. Informasi sinyal hanya berada di dalam sideband. Kemudian yang kedua ada desain sistem transmitter AM. Yang pertama, pilihan frekuensi carrier ditentukan oleh peraturan pemerintah dan perjanjian internasional untuk menghindari tumpang tindih di sideband dan interferensi. Yang kedua, kestabilan frekuensi. Sangat penting agar pendengar tidak perlu menyetel ulang radio dan untuk menghindari interferensi dengan stasiun lain. Untuk desain sistem transmitter di sini ada kristal osilator, itu menghasilkan sinyal carrier awal yang stabil. Kemudian ada frekuensi multiplier, meningkatkan frekuensi sinyal carrier ke nilai yang diinginkan jika critical frekuensi rendah digunakan. Kemudian ada amplitude modulator. Amplitude modulator itu mengubah amplitudo carrier sesuai sinyal audio
menghasilkan carrier, lower sideband dan upper sideband. Kemudian RF power amplitude itu meningkatkan level daya dari modulator menjadi level yang dibutuhkan untuk penyiaran. Kemudian untuk antena matching network itu mencocokkan impedansi. Yang terakhir itu ada antena mengubah daya output amplifier menjadi gelombang elektromagnetik untuk radio efisien di ruang bebas. Kemudian osilator transmitter radio. Fenomena osilasi mirip dengan sistem alamat publik yang tidak stabil, umpan balik akustik. Osilator elektronik adalah contoh fenomena umum sistem penunjukan perilaku periodik. Ada 3 pendekatan teoritis desain osilator. Yang pertama itu ada osilator konfuktansi negatif, menciptakan sistem tanpa kerugian dengan menghilangkan kerugian dalam sirkuit LC menggunakan resenstansi negatif, yaitu sirkuit berosilasi tanpa merugikan pada frekuensi yang ditentukan oleh L dan C ketika G, N sama dengan G0. Konduktansi negatif sama dengan konduktansi beban. Kemudian yang kedua ada teori umpan balik klasik menggunakan sistem umpan balik dengan gain amplifier A dan faktor umpan balik beta. Kriteria Birkhausen untuk osilasi sinusoidal itu besar gain loop harus sama dengan 1 dan pergerakan fase gain loop harus 0 atau kelipatan bulat dari 2 pi radian. Kemudian yang ketiga ada desain oscillator untuk output daya maksimum berdasarkan karakteristik elemen, penguatan sebagai support dan optimasi daya yang disuplai ke sirkuit penyangga atau beban. Keluaran para tidak para dapat baik sama dengan 2 port baik kerangkaian aspek negatif 2 port arah rangkaian pengisipan port digunakan untuk mencapai kondisi suplai daya optimal. Diagram 3D menunjukkan hubungan antara DR dan GK per T satu kuadrat dan selanjutnya analisis osilasi pemancar radio rangkaian 2 port. Jaringan pasif terdiri dari 3 konduktansi, 1, 2, dan 3 suseptansi, P1, P2, P3. Untuk menentukan frekuensi osilasi, menyediakan nilai konduktansi dan suseptansi untuk perangkat A. Nah, persamaan arus penyisipan itu I1 aksen sama dengan I plus I3 kali I1 I2 aksen sama dengan I3 I1 plus I3 kali I3. Penggabungan 2 port aktif itu rangkaian 2 port aktif dan jaringan pasif digabung. Nah, arus total harus memenuhi I1 plus I1 aksen sama dengan 0, 2 plus I2 aksen sama dengan 0, nah, untuk persamaan nah, itu I aksen plus I1 plus I1 aksen sama Y
Y11 plus Y2 plus Y3 kali Y1 plus Y12 min Y3 I aksen 2 plus I2 plus I2 aksen sama dengan I2 kali Y1 plus Y1 plus Y3 plus Y12 selanjutnya ada oscilator cara kita harus sangat stabil agar tidak mengganggu sementara oscilasi biasa terlalu mudah untuk karena yang memiliki stabilitas frekuensi jauh lebih baik dan dapat dimodelkan sebagai rangkaian ekuivalen LC seperti pada gambar ini. Hal ini membuatkan oscilator mempertahankan frekuensi yang spesifik. Hal ini memiliki kondisi resonansi yaitu seri Fs 9 dan paralel dengan perbedaan kurang dari 0,2% serta memiliki faktor kualitas Q atau Q yang sangat tinggi sekitar 130.000 sehingga menghasilkan osilasi yang stabil. Selanjutnya ada osilator kendali kristal. Itu yang tadi ya guys. Nah, kristal ini memiliki reaktansi yang bersifat induktif hanya pada rentang frekuensi yang sangat sempit sehingga sangat cocok untuk menentukan frekuensi osilasi dengan stabil. Dalam osilator kristal seperti Peirce atau Miller, kristal menggantikan induktor pada rangkaian osilator. Nilai Q sangat tinggi membuat frekuensi osilasi sangat stabil dan tidak mudah berubah. Nah, stabilitas ini dapat ditingkatkan dengan pengaturan suhu atau penggunaan tabung vakum. Osilator presisi biasanya memakai buffer amplifier agar perubahan beban tidak mempengaruhi frekuensinya. Nah, tujuan penggandaan frekuensi adalah untuk meningkatkan frekuensi yang dihasilkan osilator yang dikendalikan kristal ke nilai yang diperlukan untuk membawa transmisi. Nah, itu gambar A, sebuah osilator Hartley dengan salah satu induktor digantikan oleh kristal. Nah, rangkaian ini disebut osilator Peirce. Transistor efek Medan (EVET) dapat diganti dengan perangkat aktif lain yang sesuai. Nah, yang B, rangkaian ekuivalen dari osilator Peirce yang menggunakan struktur simetriknya. Selanjutnya, tentang frekuensi multiplier itu pengganda frekuensi digunakan karena kristal sulit bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Sinyal dihasilkan pada frekuensi lebih rendah lalu dinaikkan menjadi kelipatannya. Prinsipnya mirip ayunan. Nah, energi diberikan pada waktu yang tepat. Tidak harus di setiap siklus sehingga osilasi tetap kuat dan frekuensinya menjadi kelipatan input. Nah, dalam rangkaian LC, pulse input sesaat menyuplai energi lalu osilasi terjadi pada frekuensi alami. Jika energi masuk dan rugi-rugi seimbang, amplitude stabil, bila pulsa diberikan tiap 2-3 siklus rangkaian bekerja sebagai frekuensi multiplier dan jika tiap siklus ia menjadi penguat kelas C. Selanjutnya ada prinsip dan karakteristik utama kelas C amplifier. Yang pertama, arus transistor hanya mengalir sebentar, kurang dari pi radian, sehingga bentuk arus sangat non-sinusoidal.
Yang kedua, tank sirkuit atau LC paralel digunakan sebagai beban untuk menyaring harmonisa dan menghasilkan keluaran hampir sinusoidal. Nah, transistor biasanya off dan hanya on saat puncak input untuk mengisi energi induktor. Nah, ketika transistor off, rangkaian LC berosilasi bebas pada frekuensi resonansi dengan bentuk sinus teredam. Nah, efisiensi sangat tinggi, yaitu 85% karena arus DC mengalir singkat pada tegangan kolektor rendah atau rugi daya kecil. Nah, digunakan dalam frekuensi multiplier dan pemancar RF karena efisiensi dan selektivitas frekuensinya tinggi, yaitu Z sama dengan daya keluaran AC per daya masukan DC. Selanjutnya ada converting the Class C amplifier into a frequency multiplier. Nah, pengganda frekuensi kelas C ini bekerja dengan memanfaatkan dua komponen kunci, yaitu amplifier kelas C atau generator pulsa. Itu transistor dioperasikan secara non-linear, hanya menghantar sebentar untuk menghasilkan pulsa arus kolektor yang pendek. Nah, pulsa ini mengandung banyak energi pada harmonisa atau kelipatan frekuensi masukan atau omega in. Nah, sirkuit tangki LC atau resonan, sirkuit ini disetel atau diresonasikan secara presisi pada harmonisa yang diinginkan, yaitu omega out sama dengan N omega in. Misalnya, contoh itu ada N sama dengan 2. Nah, pulsa arus dari kelas C berfungsi sebagai tendangan atau sebagai tendangan periodik untuk sirkuit tangki. Nah, tangkinya hanya merespon resonansi pada frekuensi yang disetel, yaitu omega out, menghasilkan gelombang keluaran sinusoidal yang bersih. Nah, faktor Q yang tinggi pada sirkuit tangki sangat penting karena ia harus mempertahankan osilasi yang stabil selama jeda antar pulsa arus, memastikan redaman sinyal keluaran. Nah, itu di situ ada contoh ya teman-teman, contoh soal frekuensi multiplier. Nah, itu pengganda frekuensi dengan faktor 2 didorong oleh arus masukan, bentuk gelombangnya dapat diasumsikan sebagai setengah gelombang sinusoidal dengan nilai puncak 200 mA pada frekuensi 2 per pi megahertz. Nah, arus masukan mengalir selama periode yang sesuai dengan 5, yaitu dari satu siklus gelombang keluaran, dan impedansi masukan rata-rata selama periode ini, yaitu 750 resistif. Nah, data berlaku untuk sirkuit, yaitu yang diketahui beban pengali 50 resistif, 2 perbandingan putaran transformator 15:1. Yang kedua, penghubung transformator sama dengan K sama dengan 1, tegangan DC sama dengan 15 volt. Gain transistor sama dengan 100. Nah, yang keenam, faktor Q primer transformator yang terbebani 50 in. Nah, itu yang pertama, impedansi beban kolektornya itu rumusnya ada N kuadrat RL. Beban yang dilihat oleh kolektor yaitu LP menggunakan faktor Q, minimum Q0 sama dengan 50. Nah, Q O atau 0 itu sama dengan omega LIQ
per REQ. Terus LP sama dengan N kuadrat RL per Q0 omega sama dengan 11,25 kali 10 pangkat 3 per 50 kali 8 10 pangkat 5 itu sama dengan 28,13 mM. Mili. Nah, yang ketiga ada kondisi resonansi omega kuadrat C. Nah, C ini rumusnya 1 omega 1 per omega kuadrat LP. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman angkanya. Yang ketiga ada arus basis dan kolektor berhubungan oleh IC. IC-nya sama dengan beta IB sama dengan 20 miliampere per pi. Nah, pi tetanya sama dengan I kuadrat IC kuadrat RL sama dengan 10 kali 20 kali 10 10 pangkat min 3 dikali sin theta kuadrat kali RL. Nah, rumus selanjutnya ada W sama dengan 10 kali 9 NS dikali 1 per pi integral pi sama 0 IC kuadrat RL d theta. Nah, ini P0-nya 10,9 dikali 10 pangkat min 9 per 1,57 kali 10 min 6 dikali 1 pi 1 per pi integral 0 integral pi sampai 0 IC kuadrat RL d theta. Ini sama dengan hasilnya 33,75 mili buat daya masukkan rumusnya Pin 1 per pi integral pi sampai 0 IB R in D theta itu sama dengan 15 mu. Nah, yang terakhir F power gain itu sama dengan 10 log 10 P0 per Pn sama dengan 33,5 dB. Modulasi adalah cara untuk melakukan multipleksing, yaitu teknik yang memungkinkan beberapa pesan dikirim melalui satu saluran yang sama tanpa saling mengganggu. Dalam modulasi amplitudo atau AM, sinyal pesan seperti suara, kode, atau musik digunakan untuk mengubah besar kecilnya amplitudo dari sebuah sinyal sinus berfrekuensi tinggi yang disebut carrier. Nah, kemudian ada rangkaian modulator. Yang pertama ada square law modulator. Modulator ini membutuhkan rangkaian yang dapat menghasilkan peralihan antara carrier dan sinyal pemodulasi, serta menjumlahkannya dengan sinyal carrier dan skala sesuai. Oleh karena itu digunakan elemen non-linear seperti dioda. Dioda dipilih karena memiliki karakteristik tegangan arus yang mendekati hubungan hukum atau square law relationship. Nah, ini ada rangkaian dari square law modulasi. Square law modulator. Nah, rangkaian ini menggunakan non-linearitas dioda untuk memperoleh modulasi amplitudo. Sirkuit disetel ke omega C dengan bandwidth yang cukup untuk menutup gelombang pembawa dan gelombang sampling serta merendam semua sinyal yang tidak diinginkan. Cara kerja rangkaiannya adalah sumber tegangan carrier dan sinyal pesan dihubungkan secara seri. Arus yang dihasilkan melalui dioda mengandung berbagai komponen frekuensi. Rangkaian tangki LC, induktor, dan kapasitor kemudian ditala atau ditune pada frekuensi resonansi carrier. Kemudian ada
Direct Amplitude Modulation Amplifier. Rangkaian ini menggunakan penguat atau amplifier di mana catur daya DC-nya divariasikan sebagai fungsi dari siap bermodulasi. Jika tekanan catur daya atau DC power supply dari penguat divariasikan sesuai dengan sinyal pesan atau frekuensi radio, maka amplitude tegangan output penguat juga akan bervariasi mengikuti sinyal tersebut. Kemudian ada rangkaian dari direct low modulator. Nah, karakteristik output yang dihasilkan itu amplitude output akan tinggi saat tegangan supply sedang tinggi dan sebaliknya. Kemudian ada for quadrat analog multiplier. Modulator ini menggunakan prinsip multiplier analog, yaitu rangkaian yang menghitung dengan output dengan karir kali pesan tambah karir. Rangkaian kunci di sini adalah long pilot pasangan transistor diferensial yang memiliki properti transkonduktansi variabel. Kemudian prinsip kerja dari rangkaian ini adalah dua transistor Q1 dan Q2 berbagai sumber arus tetap. Yang kedua, ketika sinyal kontrol atau pesan masuk ke basis akan membagi antara Q1 dan Q2. Ketiga, karir masuk ke bagian emitter dan menghasilkan arus keluaran yang merupakan perkalian antara kedua sinyal. Yang keempat, komponen tak diinginkan dibuang menggunakan teknik balancing, yaitu mengadakan rangkaian menjadi dua bagian yang saling meniadakan sinyal DC dan NOS. Nah, ini untuk rangkaiannya ya. Kemudian ada audio frekuensi amplifier, yaitu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal dari mikrofon sebelum sinyal tersebut dikirim ke modulator. Sinyal audio dari mikrofon biasanya sangat kecil, beberapa milivolt, sehingga sebelum masuk ke modulator, sinyal harus berkuat dengan level yang cukup. Ada dua jenis utama penguat audio. Yang pertama ada kelas A amplifier, yaitu arus mengalir di perangkat aktif sepanjang waktu, efisiensi konferensi rendah. Yang kedua ada kelas B amplifier, yaitu arus mengalir hanya selama setengah siklus, menggunakan konfigurasi push-pull untuk mengurangi distorsi. Keduanya termasuk penguat linear yang berarti outputnya mengikuti bentuk input tanpa menyebabkan distorsi bentuk gelombang atau selama bekerja dalam batas linear. Nah, kemudian ada karakteristik dasar transistor. Ada mode common emitter, arus elektor atau LC bergantung pada arus basis. Hal ini dapat dilihat pada kurva karakteristiknya. Jadi karakteristik kolektor transistor bipolar junction yang menunjukkan arus kolektor atau LC yang digambarkan terhadap tekanan kolektor emitter VCE untuk berbagai nilai arus basis. Kemudian ketika LB meningkat, maka LC meningkat. Ketika LB turun, LC juga turun. Transistor memiliki dua batas kerja ekstrim. Yang pertama ada cut off LC. Kalau sama dengan 0, transistor akan mati. Kemudian saturation, kalau VCE sama dengan 0, transistor penuh konduksi. Untuk membuat penguat bekerja linear, kita harus menjaga transistor tidak masuk cut off dan tidak masuk saturasi. Oleh karena itu, kita menempatkan titik kerja pada kondisi tertentu di karakteristik yang disebut dew point atau quiescent point. Yang pertama ini. Kemudian ada kelas amplifier A. Yang pertama kelas amplifier A yang dibiasakan oleh arus basis. Ciri-cirinya itu menggunakan RD dan VBB untuk menyetel arus basis. Poin sangat berpengaruh ke input dan beta transistor. Impedansi input rendah dan jarang digunakan karena tidak stabil. Kelemahannya butuh dua sumber tegangan VCC dan VBB. Lebih terjam juga atau tidak stabil. Kelebihannya fase paling sederhana. Ini rangkaian untuk kelas amplifier A.
Kemudian ada ciri-cirinya, itu menggunakan membagi tegangan R1 dan R2 untuk membuat dosis stabil. Ada resistor emitter RE untuk stabilitas thermal, Q-point stabil dan tidak bergantung pada B transistor. Ini butuh satu sumber tegangan atau VCC. Kelebihannya itu paling stabil, input yang lebih besar, gain stabil. Ada rumusnya yaitu AV sama dengan RC per RE. Kekurangan efisiensi tetap rendah karena kelas 4. Kemudian ada amplifier kelas B. Yang pertama, amplifier simetrik komplementer. Ciri-cirinya menggunakan transistor NPN plus PNP. Terus menggunakan input positifnya itu jika NPN aktif, PNP mati. Input negatifnya itu ketika PNP aktif, NPN mati. Bentuk sinyal output simetris. Nah, ini untuk rangkaian amplifier kelas B. Itu penguat simetrik komplementer kelas B dasar. Perhatikan bahwa rangkaian ini sebenarnya terdiri dari dua pengikut emitter NPN dan PNP dengan resistor bukan yang sama. Kemudian kelebihannya efisiensi sangat tinggi sebesar 72,5%, cocok untuk penguat daya besar. Kurangannya distorsi crossover karena FEA sama kurang lebih 0,7 volt. Itu transistor PNP dan NPN yang cocok matching. Selanjutnya ada penguat kelas B yang dikoppel transformator. Jadi transformer couple kelas B amplifier adalah jenis penguat daya yang bekerja dalam kelas B namun menggunakan dua transformator, satu pada input dan satu pada output untuk menciptakan operasi push-pull tanpa membutuhkan pasangan transistor komplementer atau NPN-PNP. Nah, penguat kelas B bekerja dengan prinsip yang pertama, masing-masing transistor hanya aktif atau konduksi selama setengah siklus dari sinyal input. Kemudian yang kedua, pada bagian positif dari gelombang input, transistor Q1 aktif, Q2-nya mati. Yang ketiga, pada bagian negatif sinyal input, Q2 aktif, Q1 mati. Yang keempat, tidak ada transistor yang konduksi penuh satu siklus, artinya efisiensinya tinggi. Next. Kemudian ada penguat frekuensi radio. Nah, jenis penguat ini yang umum digunakan yang pertama ada penguat kelas B dengan karakteristik efisiensi tinggi, distorsi kecil, cocok untuk sinyal AM. Yang kedua ada penguat kelas AB dengan karakteristik titik bias sedikit di atas cutoff untuk mengurangi distorsi crossover. Kemudian linearity lebih baik daripada kelas B dan yang terakhir tetap menawarkan efisiensi baik. Kemudian yang ketiga ada penguat frekuensi radio yaitu tone load dengan karakteristik penguat tidak memakai resistor beban biasa, kemudian menggunakan rangkaian LC paralel atau seri yang beresonansi, kemudian hanya memperkuat sinyal pada frekuensi pembawa. Selanjutnya ada kriteria desain RF amplifier. Yang pertama, penguat harus linear. Jadi RF amplifier tidak boleh mendistorsi bentuk modulasi yang masuk. Pada pemancar AM, bentuk envelope sinyal sangat penting karena membawa informasi suara maupun data. Yang kedua, daya output amplifier dapat bervariasi sangat besar karena rentang daya sangat besar, pemilihan komponen dan jenis perangkat aktif seperti transistor, FET atau tabung atau vacuum tube itu harus menyesuaikan kebutuhan dayanya. Yang ketiga, efisiensi tinggi sangat diperlukan. Jadi ketika daya output besar, efisiensi menjadi isu kritis. Jadi energi yang tidak dikonversi menjadi sinyal RF akan berubah menjadi panas di komponen amplifier. Jika efisiensi hanya 30% pada amplifier ratusan kilowatt, maka puluhan hingga ratusan kilowatt akan menjadi panas. Yang keempat, sinyal yang diperkuat adalah sinyal narrowband atau lebar pita sangat kecil. Jadi karena itu RF amplifier harus memiliki tune load yaitu rangkaian resonansi LC yang hanya menguatkan frekuensi tertentu sementara menolak frekuensi yang lain. Next.
Kemudian ada antena. Antena sendiri dirancang berdasarkan kebutuhan frekuensi kerja. Dimensi antena sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang atau lambda sinyal. Secara umum, antena memiliki ukuran proporsional. Yang pertama, ukuran lambda per 2 untuk half wave dipole, kemudian lambda per 4 untuk monopole atau quarter wave antena, dan yang terakhir lambda ukuran antena untuk short dipole. Nah, antena harus disesuaikan dengan frekuensi agar mampu memancarkan energi secara maksimal. Bila panjang antena tidak sesuai dengan lambda, maka sebagian besar energi tidak akan dipancarkan, tapi justru hilang sebagai panas atau terpantul kembali ke pemancar atau menghasilkan standing wave ratio yang buruk. Kemudian ada macam-macam dipol antena. Yang pertama, isolate dipole, yaitu dipol standar yang terdiri dari 2 batang konduktor yang dialiri arus AC. Yang kedua, half wave dipole atau dipol lambda bagi 2, yaitu dipol dengan panjang total setengah panjang gelombang atau lambda per 2. Yang ketiga, short dipole atau dipol pendek, yaitu dipol dengan panjang jauh lebih kecil dari lambda bagi 2 atau misalnya lambda dibagi 10. Yang keempat, monopol atau dipol setengah atau quarter wave, yaitu antena batang tunggal dengan panjang lambda per 4 dan dipasang di atas ground plane. Dan yang terakhir, ada vertical ground monopole, yaitu monopol vertikal yang dipasang langsung pada tanah konduktif. Mungkin itu presentasi dari kami.